Sementara itu, cerita berpindah ke Utsumi yang datang menghadap Perdana Menteri Jepang untuk melaporkan kondisi terbaru. Utsumi menjelaskan bahwa Musashi mampu membelah tameng polisi dengan sangat mudah, seolah tameng tersebut tidak memiliki ketahanan sama sekali. Begitu mendengar laporan itu, Perdana Menteri langsung menyadari bahwa Musashi yang dimaksud adalah hasil kloning yang pernah diciptakan Tokugawa. Karena menganggap situasinya sangat berbahaya, ia segera memerintahkan polisi dan pasukan khusus untuk menangkap Musashi pada malam itu juga. Tidak lama kemudian, tim SAT diterjunkan dengan perlengkapan tempur lengkap, termasuk senjata api. Di sisi lain, Perdana Menteri menemui Tokugawa dan meluapkan kemarahannya. Ia menyalahkan Tokugawa karena telah menghidupkan kembali manusia melalui teknologi kloning. Akibat keputusan itu, kini Musashi harus dihadapi dengan operasi bersenjata. Namun Tokugawa justru merasa cemas, sama seperti Doppo. Ia yakin yang akan menjadi korban bukan Musashi, melainkan para anggota pasukan yang dikirim untuk menangkapnya. Cerita lalu kembali ke lokasi pengejaran. Pasukan SAT akhirnya menemukan tempat persembunyian Musashi. Saat komandan baru saja memberikan perintah untuk mulai bergerak, Musashi tiba-tiba sudah berdiri tepat di belakangnya. Sebelum sempat bereaksi, sang komandan langsung dijatuhkan dalam sekejap. Melihat keadaan semakin tidak terkendali, pimpinan operasi kemudian diambil alih oleh Kepala Inspektur Hiko Januma yang memerintahkan seluruh anggota berkumpul di sekitar kendaraan lapis baja agar Musashi tidak bisa menyelinap. Sayangnya, rencana itu tak berhasil. Dalam waktu singkat, Musashi sudah berada di atas kendaraan lapis baja dan langsung melumpuhkan Januma. Beberapa saat kemudian, Musashi bahkan muncul di tengah kepungan pasukan. Semua anggota hanya bisa terdiam. Mereka sadar bahwa menembak secara sembarangan justru bisa mengenai rekan sendiri. Setelah melumpuhkan pemimpin pasukan, Musashi malah meminta seluruh polisi pergi dari tempat itu. Karena masih diberi kesempatan untuk mundur dengan selamat, para anggota memilih meninggalkan lokasi tanpa melakukan perlawanan. 最もスムーズな動きだったという。 Setelah kejadian tersebut, Perdana Menteri segera mengadakan rapat darurat bersama para pejabat tinggi. Dalam rapat itu, ia menegaskan bahwa identitas Musashi sebagai manusia hasil kloning tidak boleh sampai diketahui masyarakat. Jika rahasia itu terbongkar, Jepang bisa mendapat tekanan dari berbagai negara. Mendengar hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat mengusulkan rencana baru. Menurutnya, operasi selanjutnya sebaiknya tidak melibatkan polisi maupun militer. Jika aparat resmi terus digunakan, rahasia tentang Musashi pasti akan cepat terungkap. Di tengah rapat, Inspektur Utsumi mengusulkan satu orang yang dianggap mampu menghadapi Musashi. Anehnya orang itu bukan polisi ataupun tentara, melainkan seorang bos Yakuza, di mana orang tersebut adalah Kaoru Hanayama. Tak lama kemudian, Utsumi mendatangi markas Hanayama untuk meminta bantuannya. Keadaan itu terasa sangat tidak biasa, karena polisi dan Yakuza yang biasanya bermusuhan kini harus bekerja sama menghadapi ancaman yang sama. Utsumi kemudian menjelaskan betapa berbahayanya Musashi. Namun setelah mendengar penjelasan itu, Hanayama justru meminta Utsumi untuk pulang. Saat hampir meninggalkan ruangan, Utsumi berhenti dan menceritakan alasan sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa banyak rekannya tewas di tangan Musashi, termasuk sahabatnya, Komandan Otsuka. Utsumi bahkan hampir bersujud demi memohon bantuan. Melihat hal itu, Hanayama segera menghentikannya. Dari sikap Hanayama, Utsumi akhirnya mengerti bahwa permintaannya telah diterima. Setelah menerima kabar tersebut, Kizaki pun langsung menemui Tokugawa. Begitu mengetahui bahwa Hanayama akan menghadapi Musashi hasil kloning, wajah Kizaki langsung terlihat khawatir. Apalagi ia juga tahu bahwa Retsu sampai kehilangan nyawanya saat melawan Musashi. 列海王がぶった切られとる。 Tanpa membuang waktu, Kizaki segera memberitahu Hanayama tentang semua itu. Namun Hanayama sama sekali tidak gentar. Sebaliknya semangatnya justru semakin besar untuk menghadapi sosok Musashi. Antusiasmenya bertambah setelah mengetahui bahwa Musashi sedang berada di Kabukicho, wilayah yang menjadi kekuasaannya. Sebelum pertarungan dimulai, cerita memperlihatkan sedikit kisah masa lalu tentang asal-usul tato di punggung Hanayama. Dahulu ada seorang pengembara yang pernah ditolong dan diberi tempat tinggal oleh keluarga Hanayama. Sebagai balas budi, ia ingin membalas kebaikan mereka. Namun pada suatu malam, rumah keluarga Hanayama diserang oleh sekelompok bandit hingga sang pemilik rumah terbunuh.
Di tengah kekacauan itu, pengembara berhasil menyelamatkan anak kecil dari keluarga Hanayama. Anak tersebut kemudian disembunyikan di dalam lonceng kuil yang dibawanya sambil melarikan diri. Meski pengembara itu akhirnya ikut terbunuh, anak tersebut berhasil selamat. Saat dewasa, anak itu kemudian membuat tato bergambar penyelamatnya di punggung sebagai tanda rasa terima kasih. Tradisi itu terus diwariskan kepada setiap penerus keluarga Hanayama dan dikenal dengan nama tato Otokodachi. Tidak lama setelah proses penatuan selesai, ia langsung menyerbu markas musuh ayahnya. Dalam pertarungan itu, Hanayama sengaja membiarkan punggungnya terkena sabetan senjata. Baginya, bekas luka itu justru membuat tato kebanggaan keluarganya menjadi lebih sempurna. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan Kizaki yang tampak sangat khawatir. Wajar saja, karena sebentar lagi Hanayama akan berhadapan langsung dengan sosok Musashi. Meski begitu, ia tidak berniat menyusun strategi atau melakukan latihan khusus. Ia memilih menghadapi Musashi dengan kemampuannya sendiri. Beberapa saat kemudian, cerita berpindah ke lokasi duel. Di sana sejumlah polisi sudah lebih dahulu mengamankan area. Mereka memberitahu bahwa Musashi akan tiba dalam beberapa menit. Tak lama kemudian, Musashi akhirnya muncul. Kini, dua petarung terkuat itu berdiri saling berhadapan di tengah jalan, siap memulai pertarungan. Sejak awal, suasana sudah terasa sangat menegangkan. Saat bertatap muka dengan Musashi, Hanayama langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Ia sadar bahwa satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Tanpa membuang waktu, Hanayama langsung melancarkan pukulan andalannya. Serangan itu berhasil menghantam Musashi hingga tubuhnya terpental belasan meter. Sebelum Musashi sempat bangkit, Hanayama pun langsung mengangkat tubuhnya hanya dengan satu tangan, seolah tidak memiliki berat sama sekali. Namun ketika Hanayama hendak membantingnya, Musashi dengan cepat mencabut pedangnya. Akibatnya, telapak tangan Hanayama tersayat cukup dalam. Meskipun mengalami luka, Hanayama sama sekali tidak mundur. Ia kembali melepaskan pukulan keras yang sekali lagi membuat Musashi terpental. 三度 なあげんこつ Di mana saat Hanayama kembali mendekat, Musashi tiba-tiba meminta waktu sebentar. Ia mengaku ingin berkenalan dengan lawannya. Namun, ternyata itu hanya alasan untuk mengulur waktu agar rasa pusing di kepalanya hilang. Begitu menyadari dirinya sedang dipermainkan, Hanayama pun langsung menyerang lagi. Akan tetapi, Musashi segera membalas dengan satu tebasan cepat. Di mana saat itu Musashi merasa ada yang aneh. Tebasannya memang berhasil melukai tubuh Hanayama, tetapi tidak mampu menembus tulangnya. Hanayama bahkan dengan santai mencabut pedang Musashi yang masih tertancap di telapak tangannya. Ia berniat mengembalikannya secara langsung. Namun, Musashi memilih tidak menerimanya. Hanayama akhirnya melempar pedang itu, dan Musashi berhasil menangkapnya dengan mudah. Beberapa saat kemudian, luka di punggung Hanayama mulai mengeluarkan darah dalam jumlah banyak. Walaupun mengalami luka yang cukup serius, Hanayama tetap berdiri dan kembali maju untuk menyerang. Sayangnya, sebelum pukulannya mengenai sasaran, Musashi lebih dahulu melancarkan beberapa tebasan berturut-turut ke arah punggung Hanayama. Saat melihat Hanayama masih mampu bertahan, Musashi pun memberikan pujian. Menurutnya, kebanyakan orang pasti sudah tumbang setelah menerima serangan seperti itu. Mendengar perkataan tersebut, Hanayama tetap maju tanpa rasa takut. Kali ini, ia mengajak Musashi bertarung dengan mengandalkan kekuatan fisik saja, seperti yang pernah dilakukan Musashi saat menghadapi Pickle. Musashi pun menerima tantangan itu, namun tidak lama kemudian, ia merasa jika pertarungan terus berlanjut, kepalanya bisa mengalami cedera serius. Karena itu, Musashi menggunakan bom asap untuk melepaskan diri dari adu kekuatan tersebut. Begitu berhasil menjaga jarak, Musashi pun langsung menebas kain sarasi yang melilit perut Hanayama. Kain itu robek, dan darah pun langsung mengalir deras dari luka Hanayama. Melihat kondisi lawannya mulai melemah, Musashi bertanya apakah pertarungan masih ingin dilanjutkan. Tanpa ragu, Hanayama meminta Kizaki mengambilkan kain serasi baru agar perutnya bisa dibalut kembali. Di tengah duel yang semakin sengit, Baki tiba-tiba datang ke lokasi. Setelah berbicara singkat, Baki menyiramkan whisky ke tubuh Hanayama sebagai cara untuk membangkitkan semangatnya. Baki kemudian berkata bahwa Hanayama hanya membutuhkan satu pukulan lagi untuk menjatuhkan Musashi. Menurutnya,
Musashi juga sudah mulai kelelahan setelah menerima begitu banyak serangan. Meskipun terus berusaha bertahan, tubuh Hanayama akhirnya roboh karena sudah tidak sanggup lagi berdiri. Melihat perjuangan Hanayama, Utsumi pun langsung berlutut sebagai bentuk penghormatan. Kemudian, Hanayama sempat mencoba menghentikannya, namun Utsumi tetap menundukkan kepala sambil mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya. Di saat yang sama, Musashi perlahan mendekati Hanayama. Sepertinya ia berniat mengakhiri pertarungan dengan serangan terakhir. Melihat hal itu, Baki segera berdiri di depan Hanayama untuk menghalangi Musashi. Baki memperingatkan bahwa jika Musashi tetap memaksa menyerang Hanayama, maka ia sendiri yang akan menghadapi Musashi. ここじゃ決着なんだよ。 Setelah itu, Baki meminta Hanayama menghentikan pertarungan karena kondisinya sudah sangat parah. Melihat keadaan Hanayama yang kritis, Utsumi langsung memerintahkan polisi untuk segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Baki berjalan mendekati Musashi. Tatapan wajahnya menunjukkan kemarahan karena sahabatnya hampir kehilangan nyawa. Baki kemudian menegaskan bahwa dialah yang akan menghentikan Musashi. Menurutnya, Musashi sudah tidak seharusnya hidup di zaman modern. Mendengar pernyataan tersebut, Musashi langsung memasang kuda-kuda dan bersiap bertarung. Namun, Baki menolak melanjutkan pertarungan saat itu juga. Ia mengatakan bahwa mengalahkan lawan yang sudah kelelahan bukanlah cara bertarung yang ia inginkan. Merasa diremehkan, Musashi kembali mengayunkan pedangnya. Di mana saat situasi mulai memanas, Tokugawa segera meminta Musashi menghentikan pertarungan dan kembali. Hingga kemudian, Musashi pun akhirnya pergi meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.